Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami ingin beribadah kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, berkati guru-guru yang melayani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian tadi mengatakan bahwa kita itu istimewa, kita itu sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Oleh sebab itu gak usah loyo, gak mau patah semangat, tetap semangat dan bangkit terus bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk, ayo bangkitkan semangatmu, kita pujikan, bangkit serukan nama Yesus. Kita buat
bersama-sama menyimak firman Tuhan. Kita patut mengaminkan bahwa firman yang sebentar kita dengar akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari-hari ini. Banyak hal yang seringkali di luar kendali kita terjadi di sekitar kita. Kita perlu Tuhan, kita perlu kuasa firman Tuhan untuk selalu mengingatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita undang Tuhan untuk senantiasa menyelidiki hati kita, bagaimana cara kita hidup di hadapan Dia. Kita akan pujikan, selidiki aku, lihat hatiku.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Kau tolong untuk kami mengerti, untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiu, ayo ibadah dulu Tiu. Mau, capek. Ibadah dulu, ayo cepetan. Gak. Matthew. Mama tuh nggak tahu apa persoalannya Matthew ini capek, ngerti nggak sih? Hai anak-anak, selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali dalam ibadah anak online ya. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Sudah siapkan Alkitabnya? Ya, temanya hari ini adalah semangat. Nah, ada satu ayat yang akan kita baca bersama-sama. Bacaan kita hari ini sampai di Roma pasal 12, betul. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya anak-anak ya. Roma 12 ayat 11. Sudah ketemu ayatnya? Sudah? Bisa kita mulai baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga kita akan memulai membacanya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tante Kesia akan bandingkan dengan terjemahan lain yaitu bahasa Indonesia masa kini. Tante Kesia akan bacakan ya Roma 12 ayat 11 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dituliskan demikian, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Wah. Anak-anak, di bulan ini ada satu peristiwa yang akan kita ingat rayakan, yaitu kenaikan Tuhan ke surga dan kemudian 10 hari kemudian bagaimana Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid di loteng Yerusalem. Nah, Roh Kudus diberikan oleh Allah untuk bisa menolong para umatnya atau murid-murid pada saat itu untuk bisa menjalani kehidupan mereka di dunia ini, bisa melayani Tuhan, bisa melakukan banyak mujizat. Ada kuasa di dalam Roh Kudus itu untuk bisa bekerja di dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini, Roh yang sama sudah Allah curahkan dalam kehidupan kita. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka Roh yang kudus itu ada berdiam di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, tetapi dia adalah pribadi yang akan menolong kita. Salah satunya yang kita baca hari ini, yaitu bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat yang dari Roh Allah. Bekerjalah dengan semangat yang diberikan dari Roh Kudus, dengan semangat yang dikaruniakan dari Roh Allah. Kenapa demikian? Tadi di awal ada yang pernah merasakan atau mengalami apa yang dialami oleh Matthew. Kadang-kadang merasa capek, merasa lelah, merasa tidak berdaya. Aduh, rasanya capek sekali. Aduh, rasanya lelah sekali. Sudah pikirannya capek, tubuhnya capek, semuanya capek. Loh, lelah atau capek bukan hanya milik orang dewasa, tetapi anak-anak juga terkadang merasakan itu. Apalagi di hari-hari ini ya, dalam 1 tahun terakhir ini kalian merasakan kejenuhan mungkin, kalian merasakan capek mungkin ya. Kalian merasakan kelelahan, bosan. Nah, itu bisa melanda siapa saja. Bisa melanda orang dewasa, anak kecil, orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan bisa mengalami hal seperti itu. Tetapi melalui ayat yang kita baca hari ini, kita diingatkan kembali bahwa apapun juga yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita melakukannya dengan semangat yang dari Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus mengaruniakan kepada kita sebuah roh, sebuah semangat, sebuah spirit untuk bisa terus bersukacita, untuk bisa terus bersemangat, untuk bisa terus berkobar-kobar. Nah, Tante Kesia ingat sebuah cerita. Yuk kita dengar sama-sama. Ada sebuah kisah tentang semangat ini anak-anak. Kisah ini ada di dalam Perjanjian Lama, terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada 2 orang
yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Tentu kalian ingat siapa mereka? Yang lainnya semua mati di padang gurun karena tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga dengan Musa. Musa juga tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang saja yang berhasil untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya, ada yang ingat? Benar. Mereka adalah Yosua dan Kaleb. Nah, sebuah ayat akan Tante Kesia baca supaya kalian bisa mengetahui bagaimana kisah Kaleb ini. Tante Kesia akan ambil tentang kisah Kalebnya ya, bukan Yosua. Tetapi ya mereka berdua adalah orang-orang muda yang luar biasa. Di dalam Yosua pasal 14, Tante Kesia akan bacakan mulai ayat yang ke-10. Yosua pasal 14 ayat 10 mulai sampai ayat yang ke-11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Di Yosua pasal 14 ini dikisahkan bahwa Kaleb sekarang berusia 85 tahun. Tetapi Kaleb mengatakan bahwa sebagaimana aku dulu usiaku masih 40 tahun, aku masih sangat kuat, dan sekarang sudah 45 tahun berlalu, tetapi kekuatanku masih tetap sama. Aku masih tetap kuat, aku masih bisa berperang, aku masih bisa melakukan banyak hal, aku masih bisa keluar masuk, aku masih bisa melakukan hal-hal yang aku lakukan 45 tahun yang lalu. Wah, hebat sekali ya. Seorang Kaleb ini dia memiliki semangat yang luar biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari mana datangnya itu? Yaitu dari semangatnya dia. Kenapa demikian? Karena Kaleb tahu bahwa dia hidup dipimpin oleh Allah, bahwa dia hidup dipilih oleh Allah. Dia tahu bahwa segala yang dia lakukan, segala yang dia kerjakan itu berasal dari Allah. Dan apapun yang dia kerjakan itu semua untuk Allah, itu semua untuk hormat dan kemuliaannya, bukan buat dirinya sendiri. Apakah Kaleb tidak pernah merasakan kecewa? Apakah Kaleb tidak pernah merasakan lemah? Apakah Kaleb tidak pernah merasakan loyo? Pernah. Di dalam Bilangan pasal 13, Tante Kesia nggak akan bacakan semuanya, tetapi kalian bisa buka di dalam Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Ini adalah awal mula ketika Kaleb dan Yosua dan juga teman-teman pengintai lainnya diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ada 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Musa berpesan kepada mereka, tolong lihat bagaimana keadaan tanah itu. Apakah subur, apakah baik, bagaimana hasil buminya, orang-orangnya bagaimana. Apakah kota-kotanya berkubu, apakah ada benteng-bentengnya. Nah, Musa ingin tahu semuanya itu sehingga dia mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, dari ke-12 orang ini terpisah menjadi 2 kelompok. Yang satu berjumlah 10 orang dan yang satu lagi berjumlah 2 orang. Yang berjumlah 2 orang ini hanya Yosua dan Kaleb. Nah, mereka bekerja sama. Yang 10 orang ini ketika mereka datang kepada Musa, mereka mengabarkan sebuah berita yang negatif, sebuah kabar buruk. Wah, Tuanku Musa, orangnya di sana itu besar-besar. Kita ini seperti belalang, kota-kotanya berkubu. Ada benteng-bentengnya, ada benteng yang luar biasa. Wah, kita itu akan menderita kalau kita masuk ke tanah Kanaan ini. Wah, kita akan celaka untuk masuk di sana. Tetapi setelah itu Yosua dan Kaleb ini datang membawa hasil bumi yang ada, yang mereka dapatkan dari tanah Kanaan. Mereka menceritakan kepada Musa, Tuanku Musa, wah hebat sekali tanah Kanaan ini. Hasil buminya melimpah, ada susu, ada madu, semuanya luar biasa. Tanah yang subur, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan benar-benar itu luar biasa. Kita akan masuk untuk menduduki tanah tersebut. Wah, tapi anak-anak tidak berakhir sampai di sini saja.
ketika waktu itu 10 orang pengintai yang mengabarkan kabar buruk ini tadi, yang menyampaikan kabar yang negatif ini, mereka memprovokasi seluruh bangsa Israel. Dikatakan, waduh kalau kita masuk di sana kita bakal mati, kita bakal gak berdaya, karena di sana kita ini seperti belalang, orangnya besar-besar dan kita akan tertindas di sana. Ketika itu bangsa Israel ingin melempari Kaleb, Yosua dan juga Musa dengan batu. Tetapi apa kata Yosua dan Kaleb pada waktu itu? Tidak. Sebagaimana Allah sudah berfirman bahwa kita akan masuk ke tanah Kanaan itu, maka kita akan masuk ke sana. Kita pasti bisa menaklukkan orang-orang dari bangsa Enak yang besar-besar itu. Kita pasti bisa menaklukkannya karena yang ada bersama kita adalah Allah yang luar biasa. Yang ada bersama kita adalah Allah yang hebat. Yang ada bersama kita adalah Allah yang memimpin kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kita pasti bisa. Jangan hiraukan kabar dari 10 orang ini. Tetapi kita akan masuk ke sana. Kita akan berperang melawan orang-orang yang ada di sana. Karena itu adalah tanah yang sudah Tuhan janjikan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sebagai manusia, Kaleb pada waktu itu juga mungkin mengalami hal yang sama. Dia hopeless. Waduh ya, saya ini mengabarkan berita yang baik, tapi orang-orang ini mereka mendapatkan berita yang buruk. Wah, bagaimana bisa menenangkan semuanya ini? 2 lawan 10, wah 2 lawan seluruh bangsa Israel. Waduh, bisa ciut nyalinya, bisa gemetar juga, bisa patah semangat juga, bisa loyo juga. Tetapi itu tidak menjadi pilihan hidupnya Kaleb. Dikatakan apa? Aku masih tetap semangat, aku masih bisa terus berjuang, aku pasti bisa, aku tetap kuat sampai sekarang. Sekalipun usiaku sudah lanjut, sekalipun aku sudah tua, tetapi kekuatanku, semangatku masih tetap sama. Wah, hebat sekali anak-anak. Karena Kaleb tahu kepada siapa dia harus percaya. Di dalam banyak kisah dituliskan bahwa hidup Kaleb ini adalah hidup yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kaleb ini memiliki jiwa yang lain, memiliki semangat yang lain. Saat dia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memproteksi hidupnya, Tuhan akan menambah semangatnya, Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam hidup Kaleb ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang mungkin membuat semangat kita turun, membuat semangat kita hilang, membuat kita loyo, membuat kita hopeless, membuat kita sedih, membuat kita tertekan, membuat kita tidak semangat menjalani hidup. Apalagi di hari-hari ini tentunya kita harus berjuang untuk bisa memiliki semangat yang luar biasa. Benar nggak? Untuk belajar, waduh nggak ada teman-teman, harus belajar di rumah. Bersyukur kalau sudah mulai proses belajar tatap muka, tapi tetap jaga kesehatan ya. Tetapi selama ada di rumah, wah kita harus berjuang mengalahkan kemalasan kita, mengalahkan ketidakberdayaan kita, mengalahkan segala hal yang negatif dari hidup kita. Sama halnya ketika kamu beribadah, wah biasanya rame nih ketemu dengan teman-teman di gereja. Tapi waduh ibadah di rumah, aku cuman sendiri, cuman lihat dari layar handphone, dari layar laptop, dari layar TV. Wah gak bisa ketemu dengan tante guru, gak bisa ketemu dengan teman-teman yang lain. Bisa saja iblis merampas semangatmu, bisa saja si jahat merampas sukacitamu. Itu bisa terjadi, tetapi kamu harus bisa melawannya. Karena apa? Karena roh yang dari Allah itu sudah diberikan kepada kita untuk bisa menambah kekuatan dalam hidup kita, untuk bisa terus memberikan semangat dalam hidup kita. Olehnya melalui firman Tuhan saat pagi hari ini anak-anak, sekalipun kita ada di dalam situasi yang tidak menentu, yang tidak menyenangkan sekalipun, tapi satu hal, semangat dalam hidup kita jangan sampai pudar. Semangat dalam hidup kita jangan sampai hilang. Semangat dalam hidup kita jangan sampai lenyap. Itu harus terus kita jaga. Setiap hari ketika kita bangun, kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Kita berdoa kepada Allah, Tuhan karuniai saya kekuatan, karuniai saya semangat untuk menjalani hari ini. Sehingga ketika kita melakukan segala hal, kita melakukannya dengan sukacita. Kita melakukannya dengan penuh semangat. Seperti Kaleb tadi,
Dia usianya sudah tua loh anak-anak. Kalau usia sekarang umur 85 tahun itu wah, sudah kakek-kakek. Tenaganya sudah terbatas, penglihatannya mungkin sudah terbatas, fisiknya juga sudah menurun, mungkin juga mengalami sakit dan lain sebagainya. Tetapi yang membedakan dia dari orang pada umumnya adalah Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. Usiamu berapa nak? Kamu masih kisaran 6 tahun ya, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Wah, itu usia yang penuh dengan semangat. Kamu jangan sampai kalah sama Kaleb. Kaleb usianya sudah tua tapi semangatnya masih membara. Kamu usianya masih muda, semangatnya justru lebih membara lagi ya. Tambah semangat, tambah sukacita, tambah bersemangat mengikut Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita terus bersemangat. Karena ada apa? Karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita yang terus akan membakar semangat kita, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Dari hari satu ayat terakhir kita akan baca bersama-sama ayat ini ya, ada di dalam Amsal pasal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14 kita akan membaca bersama-sama ya anak-anak, supaya kita bisa tambah semangat di dalam Tuhan. Amsal pasal 18 ayat 14, hitungan ketiga kita mulai baca. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah ya? Semangat dalam diri kita bukan dari kata orang, bukan karena motivasi dari orang lain, bukan karena disuruh oleh papa mama kita, tidak. Tetapi yang bisa membangkitkan semangat dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Dikatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaannya, dapat melalui masa-masa yang sulit, dapat melalui hari-hari yang menjenuhkan, dapat melalui hari-hari yang membosankan. Tapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah selain diri kita sendiri untuk bangkit dan kita bisa terus bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Anak-anak, sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, Tante Kisi akan ajak kalian nyanyi satu pujian, Kekuatan di Hidupku, Ku Dapat Dalam Yesus. Dalam
Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah saat ini. Kami bersyukur kami bisa menikmati ibadah bersama-sama. Kami memuji membesarkan Engkau, kami juga sudah mendengar firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami untuk terus memiliki semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal Tuhan di dalam kehidupan ini yang seringkali membuat kami lemah, yang seringkali membuat kami hilang harapan, yang seringkali membuat kami kehilangan semangat kami Tuhan, membuat kami tidak berdaya. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan saat pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk boleh memiliki semangat di dalam Tuhan. Karena ada roh Tuhan yang ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Ada roh Kristus yang ada di dalam kehidupan kami yang akan terus memberikan kami semangat. Mampukan kami untuk boleh memilih sesuatu yang benar, yang berarti, yang bernilai mulia di hadapan Tuhan. Apapun juga yang kami hadapi Tuhan, apapun juga yang kami lakukan, biarlah kami boleh melakukannya dengan penuh semangat di dalam Engkau. Kekuatan dari Tuhan itu yang memampukan kami Tuhan. Anak-anak-Mu ini Tuhan memberkati. Ada banyak hal yang mungkin membuat mereka Tuhan mengalami kesedihan, mengalami kekhawatiran. Tetapi saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menjamah setiap anak-anak yang tergabung dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan campur tangan senantiasa dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, biarlah mereka boleh memiliki semangat di dalam Engkau. Kekuatan dari Tuhan senantiasa tercurah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan marifat di dalam menjalani kehidupan ini, dalam mereka bersekolah. Tuhan juga mengaruniai semangat di dalam mereka membaca firman dan juga mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Tuhan jadikan anak-anak-Mu ini berkat di tengah-tengah keluarga mereka, bagi teman-teman mereka. Terlebih Tuhan bisa menginspirasi banyak orang Tuhan. Hidup mereka boleh berdampak bagi dunia. Terima kasih Tuhan, sekalipun mereka masih kecil, pakai hidup mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Berkati guru-guru, Tuhan menolong, Tuhan memberkati dimanapun berada, baik yang ada di Kesamben maupun yang ada di luar kota Kesamben Tuhan, yang ada di luar kota Tuhan, Tuhan juga menolong ketika mereka mempersiapkan ibadah, ketika mereka mempersiapkan pujian dan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga mengaruniai mereka semangat yang dari Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Papa Mama Tuhan juga memberkati di dalam setiap mata usaha pencarian mereka Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka Tuhan juga tolong, karena mereka kekuatan, kemampuan senantiasa Tuhan karuniai semangat untuk terus melangkah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah ibadah saat pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, memberkati setiap kami yang tergabung di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami minggu-minggu selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hikmat Allah senantiasa kami perlukan dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa sembahyang kami, biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi tercurah dalam kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semuanya boleh diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Teman-teman, Amin. terus semangat ya. Tadi waktu Matthew mendengarkan firman jadi semangat lagi loh. Kita ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Dadah.